Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pembahasan kita adalah lebih ke You Can't Lie to Poppy. Pembahasannya khusus untuk membahas ekspresi Ferdian Paleka part 2. Sebelum kamu menjustifikasi Ferdian Paleka lebih dalam lagi, please, mohon banget kamu bersedia menonton YouTube ini sampai tuntas. Kenapa? Khawatir salah persepsi kamu, khawatir salah menduga dan salah mengarahkan kemarahan dan kebencian kamu. Karena saya ngeliat banyak banget YouTube yang memang benar-benar mengarahkan kepada dirinya sampai memaki-maki. Please kamu saksikan dulu, siapapun juga orangnya yang melakukan ini, please saksikan dulu sebelum kita salah menjustifikasi orang hingga puasa dan bulan Ramadan kita jadi terkotorkan untuk hal-hal yang mestinya tidak keluar. Oke, namun untuk supaya lebih dalam lagi, supaya lebih paham lagi, aku tunggu dulu like and subscribe-nya kamu, serta aku nunggu juga untuk kamu share pada orang-orang agar mereka juga tidak salah menjustifikasi. Nah, kita akan masuk pembahasannya. Sambil masuk pembahasan lebih dalam, saya tunggu dulu subscribe-nya kamu. 1, 2, 3. Terima kasih udah like and subscribe. Kita langsung masuk pembahasannya dari ekspresi wajah Ferdian Paleka. Namun sebelum masuk ke ekspresi wajahnya, saya mau bagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan di mana kita melihat videonya, pranknya dari Ferdian, kemudian pelariannya, ya. Tahapan kedua adalah kita melihat dari pada saat sudah berada di kantor polisi memakai pakaian tahanan, ekspresinya kita lihat. Kemudian tahapan yang ketiga adalah setelah berada di sel tahanan. 3 tahapan kita akan bahas untuk mendeskripsikan atau membahas lebih detail lagi. Tahapan pertama, kita mulai. Bicara mengenai tahapan pertama, yaitu semua orang benci, saya juga benci, saya juga kesel. Padahal semua orang juga lagi menjalani puasa di bulan Ramadan. Tahu kita harus sabar dan kita harus berpikir positif, tapi tanpa sadar kita menjadi kesel melihat ini. Kenapa? Karena hati nurani kita tercabik-cabik rasanya pada saat kondisi lagi tidak stabil Indonesia seperti ini dan banyak rakyat atau masyarakat yang kelaparan, kemudian dikasih sampah, makanan, sampah dengan dikedok, di cover oleh bantuan dan ditertawakan oleh orang-orang yang iseng untuk bikin konten YouTube gitu loh. Itu pasti kesel banget, marah, benci dan semua perasaan bercampur aduk di tengah kondisi yang tertekan seperti sekarang ini masyarakat. Tentu emosinya menjadi meledak. Kemudian tambah kekesalan lagi, orang tersebut adalah tidak bertanggung jawab. Ia pergi dan meninggalkan temannya yang berani bertanggung jawab, yang kabur sejauh-jauhnya. Kemudian di saat ia kabur, di tahapan pertama ya, ia mengeluarkan sebuah video ya yang menyatakan bahwa mau minta maaf tapi itu bohong. Kesel kan? Kesel. Saya makin kesel, saya makin kesel, makin sebel. Ditambah lagi dengan adanya tulisan dari media sosial yang menyatakan kalau belum 30K tidak akan mau menyerahkan diri atau meminta maaf, menambah lagi kekesalan kita. Nah, efek dari kekesalan dengan kondisi yang ada kebencian, kemudian keadaan diri kita sendiri yang tekanannya begitu luar biasa, begitu tertangkap maka semua berteriak bersyukur gitu loh. Bahkan sampai menyukurin, rasain marah kita bisa terlampiaskan di situ. Dan bahkan pada saat itu karena frustasi, karena kesel dan lain-lain bercampur menjadi satu, tidak tahu mau keluarin kemana emosinya,
Maka begitu ada satu kejadian orang sanggup mengetok kepalanya dengan menggunakan benda, saya nggak tahu bendanya apa, tapi yang jelas itu berdarah, bukan? Itu berdarah. Saya nggak tahu seperti apalah kondisi, tapi yang jelas adalah dia sempat dihakimi dipukul karena pelampiasan kekesalan masyarakat terhadap dirinya. Dan kita menyaksikan memang harusnya seperti itu, wajar gitu kan, punya perasaan seperti itu. Tapi pada tahapan yang kedua yang ingin saya jelaskan di sini, asumsi kita terhadap kemarahan dan kebencian tadi yang makin meledak, itu saya pribadi mengalami penurunan gitu, pada saat saya melihat ekspresi yang bersangkutan. Seperti apa sih kok bisa mengalami penurunan? Tapi saya tetap membenci untuk perilakunya, ngeprengin orang pakai sampah ya. Tapi terhadap gaya songongnya dia, nyebelinnya dia, itu mengalami penurunan pada saat saya melihat ekspresi yang kedua. Begitu ya keluar dari kantor polisi dan belum diplongkosin rambutnya. Kita lihat ekspresinya seperti berikut ini. Ekspresi pertama. Ini adalah ekspresi wajah pada saat ada statement orang yang mengatakan bahwa kamu bikin konten ini untuk apa, gitu loh. Dia menyatakan bahwa hiburan aja. Perhatiin, dia nunduk. Nunduk itu satu, bisa diasumsikan pengalaman emosional. Ya iyalah pengalaman emosional nunduk. Kenapa? Karena gara-gara peristiwa ini membuat dirinya menjadi tenang, membuat dirinya menjadi bulan-bulanan kebencian semua orang, membuat dirinya berada di sel tahanan, gitu loh. Pasti menunduk, malu. Ya orang tuanya malu, ayahnya malu, semuanya malu. Perhatiin lagi, siapa menyuruh membuat konten ini? Ekspresinya tetap menunduk dan bicara kita bertiga. Malu, kenapa? Karena kok punya ide seperti ini yang membuat orang lain terluka atau tidak menyenangkan karena dibohongin di tengah mereka lagi kelaparan. Kemudian pas pertanyaannya berikutnya adalah kenapa sih targetnya kepada waria gitu, kok bikin konten seperti inilah? Karena menurut saya di bulan Ramadan ini waria nggak boleh jadi supaya nggak kayak gitu, jadi bikin supaya nggak ada waria di bulan suci. Dia nunduk, ya nunduk. Kemudian di akhir kata bulan sucinya dia nunduk. Jadi penekanan terhadap bulan suci Ramadan ya. Kemudian nunduk karena bicara mengenai waria. Ya, ada pengalaman emosional tersendiri di sini. Kamu lihat YouTube sebelumnya dari YouTube aku. Apa kaitannya dengan waria? Tuh. Kemudian kenapa targetnya waria gitu kan? Kenapa targetnya adalah anak-anak? Jawaban itu kamu lihat YouTube aku sebelumnya agar lebih clear aja jelasinnya. Kemudian di bulan suci dia nunduk. Kalau nunduk pada saat di bulan suci dia mengangguk-angguk. Jadi kalau sampai mengangguk-angguk kalimat bulan suci, asumsinya adalah penekanan terhadap kata bulan suci Ramadan. Berarti di sini adalah ingin membersihkan diri di bulan suci Ramadan. Maka tidak mau ada gangguan-gangguan waria itu. Kemudian sebelumnya kamu juga bikin konten pornografi, kamu perhatiin pada saat bicara itu, kenapa kontennya pornografi? Dia ngegeleng, nunduk, ngomong enggak. Jadi manusia itu kalau punya kebiasaan, dia akan mengulangi kebiasaan tersebut. Kamu kalau mau tahu teori pengulangan ini, kamu lihat di konten YouTube aku sebelumnya mengenai fraktal ya. Jadi kamu paham kenapa kalau orang punya pola, kita perlu pelajari polanya. Karena pola tersebut akan menjadi habit, kebiasaan, proses orang tersebut bicara. Kemudian dia tidak menjawab. Nah lihat polanya dia. Jadi kalau dia merasa bersalah, dia nggak jawab, nunduk. Tapi kalau dia benar, kamu perhatiin. Kamu mau naikin followers ya? Nah ini beda nih. Pada saat orang salah, dia nunduk. Karena apa? Karena rasa bersalah. Tapi kalau begitu orang benar sekalipun kesakitan, kamu perhatiin. Pada saat ngomong kamu mau naikin followers ya, dia mencari arah suara, dia melihat, kemudian dia ngomong, enggak. Jawabannya spontan, kamu boleh ulang videonya berkali-kali coba, karena saya udah melakukan ini. Jadi pada saat lagi nunduk, tiba-tiba naik seperti ini, dia
bawah sadarnya tubuh manusia itu body language-nya ingin memberitahukan bahwa itu benar, statement tersebut benar. Dia tidak bermaksud untuk mencari followers seperti yang isu beredar dari media sosial bahwa setelah 30K dia akan menyerahkan diri. Nah, asumsinya kalimat dirinya bahwa itu adalah hoax, kalimatnya dia itu benar adanya. Khawatir dari saya jangan-jangan ada yang memviralkan video dia yang di waktu lalu diviralkan melalui media sosial. Karena begitu kamu ketik media sosial Ferdian Paleka, berapa banyak di situ? Coba kamu ketik sekarang, berapa banyak? Nah, itu yang disebarluaskan. Kita punya asumsi kekesalan bertambah sama dirinya, padahal dia tidak menaikkan hal tersebut. Ditambah lagi dengan kalimat saya semenjak tanggal 3 Mei itu udah tidak megang media sosial sama sekali. Ia bicara juga sambil nunduk di situ. Jadi dia sudah malu di situ, gitu loh. Dan pengalaman emosional di situ. Saya udah nggak megang media sosial sama sekali dan udah nunduk, dia ngelihat ke kiri untuk minta bantuan dan berharap agar orang-orang juga agar orang-orang paham bahwa dia nggak megang media sosial. Kemudian dia nunduk lagi di situ. Nah, di sini kalau orang itu berbohong, dia akan menunda kalimatnya. Kamu mau naikin followers ya, sampai baru kamu menyerahkan diri. Itu masih asumsi dia berbohong. Tapi kalau jawabnya spontan, dia ngomong apa adanya. Nah, sekarang persoalan dari diri kita berjamaah rame-rame benci sama dia, termasuk saya, dan menjustifikasi kebencian kita. Orang bener-bener sampah, ya kan? Rame-rame benci dia, padahal bukan dia loh yang naikin. Nah, kita udah punya pemikiran negatif bareng-bareng di bulan Ramadan. Bahkan kemarahan kita luapkan dalam bentuk ya disebarkan ke media sosial lagi, sehingga orang-orang juga tambah marah. Sadar ya. Tapi belum tentu statement saya ini benar ya. Jadi artinya saya butuh ketemu sama Ferdian Paleka nih untuk saya wawancara langsung. Saya ketemu face to face, saya tanya, apakah kamu benar untuk menaikkan followers pada waktu itu? Karena dari video ini dia ngomongnya jawabannya lagi nunduk, bergerak enggak. Padahal dia kesakitan loh. Tapi karena itu benar, dia berdiri tegak dan ngomong. Tapi coba perhatiin yang lain. Begitu dia ditanyain bikin konten pornografi, nunduk. Kenapa dia kabur, nunduk. Semuanya nunduk gitu loh. Nah, lihat nih. Kenapa sembunyi? Perhatiin ya. Seperti kalimat tadi saya. Kenapa sembunyi? Perhatiin. Dia nunduk, nggak ngelihat. Kenapa? Karena dia salah. Berarti benar, kamu berani pada saat kamu benar, dan kamu mundur pada saat kamu takut. Itu benar adanya. Kenapa sembunyi? Kenapa kabur? Itu kan pertanyaannya. Dia nunduk. Pas nunduk, terus tanya sama orang dong, takut ya? Kenapa sembunyi? Kenapa kabur? Dia nunduk. Nunduk. Kemudian takut ya? Ada yang nanya. Dia jawab nunduk dan dia jawab ya. Pas lagi ngomong, nyesel nggak? Nyesel. Perhatiin nggak? Nunduk. Karena dia salah. Tapi begitu dia benar, dia tekan. Langsung loh, ini nggak rekayasa. Emang dia rekayasa jangan sama saya? Nanti kalau jawab ini gini loh, saya akan analisa dia. Enggak. Dari mana saya kenal sama dia? Orang ketangkap-tangkap sendiri gitu kok, gitu kan? Kecuali kalau bilangnya, nanti setting ya, pas kalau saya tanya kayak gini, kamu gerakan begini supaya nanti kalau kopi baca gitu kan? Enggak. Saya bacanya apa adanya, gitu loh. Nah, asumsi tadi ini yang naik itu siapa videonya? Itu harus ditarik tahu loh pihak kepolisian. Ya nggak sih? Karena udah makin memperkeruh suasana, bisa-bisanya dia melakukan hal ini, gitu. Nah, kemudian rambut kamu kenapa diubah? Kumis dipotong. Ada pertanyaan itu. Dia tegak nggak kepalanya? Enggak, nunduk karena dia salah. Terus
Pas lagi dia omongin, kamu mau minta maaf nggak? Baru dia ngomong, saya minta maaf. Pas lagi minta maaf, tangannya seperti apa? Gini, ya, saya minta maaf. Terus pas lagi minta maaf, nunduk. Berarti apa? Salah. Ngerti kan? Ngerti kan polanya ya? Salah. Kenapa dia ngomongnya apa? Karena pas lagi dia pertama, dia makin nunduk, ya, makin nunduk. Nunduk pertama udah nunduk lagi. Salah banget. Terus dan nunduk lagi, terus dia ngangkat tangan dan nutup mata. Nah, seperti itu. Kalimatnya apa? Saya mohon maaf pada seluruh masyarakat Indonesia. Itu intonasinya udah mulai mengalami penurunan dan titik. Kalau dibikin verbatim tuh titik. Penurunan itu menandakan adanya kesedihan dan deep dalam mohon maaf pada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, perhatiin, di freeze, di foto, di crop. Kamu lihat air mata kasih di mana? Air mata apa? Kesedihan. Beda sama di tangan sini, frustasi. Kalau ibunya pas lagi bicara, di sini air matanya. Video YouTube saya yang sebelumnya itu frustasi ibu. Tapi kalau di sini kesedihan. Jadi di situ dia kesedihannya dalam banget, deep banget pada seluruh masyarakat Indonesia sampai dia nggak bisa mengucapkan kata-kata lain. Karena gitu loh. Kota Bandung, pas kota Bandung, tutup mata, dia nggak sanggup lagi. Berarti dalam banget dia malu dan segala macam. Terus transpuan, dan pada saat transpuan kamu perhatiin kembali matanya berkedip-kedip. Nah, ada emosional apa sih terhadap transpuan ini? Kamu lihat YouTube saya sebelumnya. Kenapa dia berkedip-kedip? Karena berkedip-kedip ini ada kecemasan. Indikasi pertama kecemasannya karena tadi gara-gara ini masuk sini, gitu loh. Indikasinya gara-gara peristiwa ini masuk sini, gitu loh. Jadi gara-gara transpuan ini masuk penjara, gara-gara keisengannya masuk penjara nih. Ini hal yang membuat dia pengalaman emosional yang luar biasa nantinya. Pastinya ada, gitu loh. Nah, nggak mungkin. Saya sangat menyesal atas kelakuan saya dan dia mengangguk. Semoga saya dimaafkan. Saya sangat menyesal atas kelakuan saya dan dia mengangguk. Semoga saya dimaafkan. Nah, itu tahapan kedua. Dari gambaran tahapan kedua ini, kita bisa mengambil kesimpulannya apa? Kesimpulan tahapan kedua ya. Pada statement ini, keakurasiannya dari media sosial yang beredar selama ini itu dipertanyakan. Belum tentu dia pelakunya. Tapi kalau dari gambaran micro expression, bukan dia pelakunya. Gitu loh. Dan kita sudah membenci rame-rame, makin membenci setelah pranknya dia karena peristiwa itu. Tapi ternyata untuk yang kali ini yang bukan dia buat, orang karena pertama dia ngelakuin kesalahan, no toleransi, dia pasti salah lagi. Ngerti nggak? Jadi kalau orang udah pernah ngelakuin kesalahan, gini deh, kalau kamu pernah berbohong, cewek kamu terus kamu ngomong lagi, dipercaya nggak? Nggak kan? Agak susah kan? Seperti itu kondisinya. Gitu loh. Nah, yang tahapan ketiga, oke, kamu lihat videonya, udah semua nonton videonya, oke, bagaimana perasaan kamu terhadap video tersebut? Wajar nggak sih? Berlebihan nggak sih? Atau oh bagus, oke, memang pantasnya seperti itu, digebukin rame-rame. Saya tidak membela dirinya, tapi orang yang mau dihukum eksekusi mati aja, yang besok mau ditembak nih, besok mau dieksekusi mati, itu diperlakukan sangat manusiawi banget. Diperlakukan sangat manusiawi banget gitu loh. Kemana kemanusiaan kita? Kalau memang dia salah, hukum dia, terserah mau hukum apapun, terserah lah saya. Itu urusan Pak Polisi, hukum udah negara yang ngatur, udah. Tapi jangan manusia dong yang menjustifikasi dirinya gitu loh. Ini kan dia di dalam penjara itu, di dalam setangan tuh harusnya dia ada beberapa pengayoman gitu loh. Saya tahu dia bukan Bapak Polisi yang ngelakuin, Bapak Polisi juga udah menyatakan bahwa ini adalah orang yang di dalam penjara tersebut karena mereka kesel, karena mereka sebel dengan adanya video viral yang ngomong minta maaf tapi bohong deh, itu tuh gitu loh. Nah tadi bener kan, berarti dari tahapan kedua tadi membuat orang membenci dirinya yang ternyata bukan dia pelakunya. Bisa dibayangin nggak? Jamaah kita udah berpikir negatifnya dan dia terima konsekuensinya di penjara, di sel tahanan tuh seperti itu.
dia tidak baik, dia pesakitan, saya ngerti, dia salah, udah paling rendah dia, udah gitu loh. Tapi apakah kita harus memperlakukan dia sama hal seperti dia memperlakukan untuk orang lain? Di mana dia bisa mengambil intisari pembelajarannya? Kalau memang kita ingin mendidik dirinya tidak dengan cara seperti itu, kasih pembelajaran, udah. Dia di penjara, udah, oke. Hukuman sosial aja udah luar biasa loh buat keluarganya. Dia keluar dari situ aja dia pasti malu. Saya rasa itu lebih parah daripada apapun semua orang menghujat gitu. Tapi udah stop, jangan lagi ditambahkan lagi, dikeruhkan lagi dengan cara membuli seperti itu. Nah, ini jadi pembelajaran buat kita semua. Sebelum kamu mau menjustifikasi orang lain, sebelum kamu mau meyakini apapun, kamu tonton dulu video ini sampai lengkap ya, sehingga habis itu terserah kamu menjustifikasi orang lain, terserah. Itu saja dari saya sih. Ya, moga-moga kita bisa mengambil hikmahnya di sini. Oke guys, dari penjelasan saya 1, 2, 3, apa yang bisa diambil kesimpulan itu kembali ke kalian semua guys. Jadi kalian mau ngambil kesimpulan apapun kalian ambil. Tapi terima kasih kalian udah menonton terlebih dahulu penjelasan saya. Tapi kalau saya pribadi, saya merasa bersalah banget udah menjustifikasi dirinya ya, pada yang meyakini bahwa itu bener loh dia. Kalau misalnya dia ngasih video, nyebarin video, viralin videonya dia yang ngomong bahwa mau minta maaf tapi itu bohong gitu loh. Itu saya merasa bersalah banget. Ternyata tuh bukan dia yang posting itu. Berarti ada orang lain. Terus saya juga merasa bersalah banget atas justifikasi yang bilangin 30.000 Kak baru mau menyerahkan diri. Saya sempat marah, kesel dan mendoakan segala macam ya. Itu hal yang tidak baik dalam hati saya walaupun tidak disampaikan. Tapi saya menyesal banget setelah saya melihat video tadi atau ekspresi pada saat yang mengatakan, langsung berdiri dan mengatakan bahwa itu bukan saya, itu hoax. Itu ekspresi dan gerakan tubuhnya itu benar adanya. Nah, kemudian lagi ditambah lagi dengan adanya video viral yang ketiga, tahapan ketiga, di mana dia diperlakukan dibully tepatnya di situ ya, yang mestinya terima hukuman ya udah jalan aja hukuman tanpa harus dibully seperti itu gitu. Kekesan orang-orang itu kesel karena kejadian tersebut yang video viral itu. Nah, udahlah rame-rame itu udah berjamaah untuk melakukan sebuah asumsi sebelum kita mendapatkan data yang lengkap. Walaupun saya tidak menyukai perbuatannya, tapi saya merasa bersalah udah sempat justifikasi hal makin buruk terhadap dirinya gitu. Tapi sekarang ini mendukung diri untuk dihukum, iya, mendukung, memang harus dapat hukuman. Cuman kalau misalnya dia dimasukin penjara mendapatkan 12 tahun seperti asumsi yang awal. Nah, untuk masalah apakah dia harusnya dipenjara sekian tahun, saya kembalikan kepada Pak Polisi. Dapetinlah hukuman yang sepantasnya. Tapi kalau misalnya 12 tahun, coba dilihat lagi pasal-pasalnya dan saya respect. Tapi tadi apakah tidak terlalu berlebihan? Karena memang dia salah, tapi dia nggak ngambil uang negara kan, gitu kan? Dan dia tidak membunuh, tidak melakukan pencabulan. Katakanlah bikin konten gitu, konten sampah dia bikin, enggak banget gitu. Mungkin lebih tepatnya, mungkin saran saya ya, mungkin lebih tepatnya dia mendapatkan pendampingan secara psikososial ya. Secara psikososial mungkin dia harus berbakti untuk di kampungnya lah, untuk di daerahnya, bersihin sampah, atau misalnya dia membuat konten-konten atau seperti apalah yang harus membuat wajib lapor, atau dimasukin aja tuh ke teman-teman polisi, dimasukin berapa bulan gitu loh. Tapi kalau misalnya penjara selama 12 tahun, nah itu yang harus coba dipertimbangkan ulang gitu loh, dipertimbangkan ulang ya. Tapi kalau memang itu aturannya udah saya terserah, tapi jangan, please banget, jangan manusia yang gebukin dia gitu loh, jangan dia dibully rame-rame, telanjangin, apa ya, dibotakin segala macam tuh, jangan sampai kejadian lagi lah. Tapi saya apresiasi dengan Bapak Polisi bergerak cepat, udah menyelesaikan keresahan kami, dan juga apresiasi Bapak Polisi yang udah menyelesaikan untuk tidak terjadi lagi bully lagi lebih dalam di penjara. Jadi apresiasi untuk perjuangan teman-teman Bapak Polisi yang udah bekerja dengan sangat luar biasa. Dan terima kasih untuk para teman-teman ya, netizen yang budiman, untuk menonton tayangan ini secara tuntas. Dan terima kasih kalau misalnya kita masih memiliki empati dan
perasaan kalbu yang luar biasa bersihnya. Yuk kita lakukan bulan Ramadan ini untuk tidak terlalu cepat menjustifikasi segala sesuatu tanpa fakta dan bukti yang jelas, gitu loh. Jadi nanti kita nggak ikut-ikutan dengan media yang mungkin salah. Mungkin ini ada orang-orang oknum tertentu yang mau menyebarkan itu belum tentu benar, gitu loh. Jadi bulan Ramadan ini yuk kita sama-sama melakukan membersihkan hati kita. Ingat loh, orang jahat jangan diperlakukan sama jahatnya seperti dirinya. Lakukan orang jahat dengan kebaikan yang kita miliki. Itu yang